Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purba Channel Misteri, kali ini akan menceritakan kisah pesugihan Gunung Gadung. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video terbarunya. Sebut saja Darminto, dia tak punya pekerjaan tetap, hanya buruh serabutan. Karena desakan ekonomi, akhirnya Darminto mengambil jalan pintas. Ia ingin banyak uang tanpa susah payah bekerja. Dengan saran temannya, Darminto pergi ke Gunung Gadung, ingin menemui kuncen yang bisa mengabulkan keinginannya cepat dapat uang tanpa bekerja. Singkat cerita, Darminto sampailah di rumah kuncen Gunung Gadung. Di kaki gunung tersebut rumahnya berada. "Assalamualaikum Pak," kata Darminto. "Waalaikumsalam, ya silahkan masuk," kata sang kuncen. "Sebut saja Mbah Sugih." Setelah duduk, Darminto mengutarakan maksud tujuannya datang ke gunung tersebut. Mbah Sugih pun paham maksud Darminto. Dijelaskan pula ada pesugihan berupa tumbal umur. Mau berapa tahun, berapa miliar pula uang yang diterima. Akhirnya Darminto menyetujuinya, dan diantarlah Darminto ke puncak gunung tersebut. Waktu itu jam 12 malam. Sesampainya di puncak gunung, tiba-tiba yang Darminto lihat ramai sekali orang seperti di pasar, lalu lalang ke sana kemari, namun tak ada satupun yang berbicara. Sampailah Darminto ke tempat yang Mbah Sugih itu seperti bank pengambilan uang di dunia nyata. Mbah Sugih mengutarakan pada petugas yang jaga. Postur tubuhnya tinggi besar. "Ya, silahkan masuk," kata petugas jaga. Mbah Sugih dan Darminto pun masuk, lalu dipertemukan sama pimpinan bank gaib tersebut, dan Darminto mengambil yang jangka waktu 5 tahun umurnya. Yang didapat sekitar 20 miliar. Setelah ditandatangani, Darminto pamit pulang karena besok uang tersebut diantarkan ke rumahnya. Maka mulai dari tanda tangan kontrak tinggal menghitung umur 5 tahun, maka ia akan dibawa ke alam gaib dan dijadikan budak pelayan. Setelah sampai di rumah, keesokan harinya Darminto ada yang nyuruh bekerja di ladang. Sedangkan sang istri di rumah dan tidak tahu apa yang direncanakan sang suami. Selang sekitar jam 9 siang, ada tukang becak datang bawa 2 koper besar berisi uang. Tukang becak pun bertamu ke rumah Darminto dan dipersilahkan masuk oleh istrinya. Setelah mengutarakan maksudnya datang ke Darminto untuk memberikan ada titipan 2 koper. Setelah koper dibuka, istri Darminto kaget, isinya uang. Hampir saja dia pingsan melihat uang begitu banyak. Mungkin karena ketakutan, karena uang ini entah berasal dari mana. Istri Darminto menyuruh tukang becak membawa kembali koper tersebut ke tempat semula. Dan tukang becak pun berlalu sambil membawa koper berisi uang. Setelah jam 12 siang, Darminto pulang dari ladang dan menanyakan pada istrinya, apakah ada yang mengiriminya uang. Sang istri pun menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar cerita sang istri, badan Darminto tiba-tiba menggigil dan kepalanya terasa pusing sekali. Apa yang ia inginkan sirna sudah, hanya tinggal penyesalan yang ada pada diri Darminto. Itulah salah satu cerita pemuja setan. Sekian, terima kasih.